Kiai Haji Syafi'i, nomor 7, Suci Manyar Gresik. Inilah Madu Yaman, membawa Solihin FM. Menggelegar di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, dzit tawli wal in'am. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi وعلى آله وأصحابه أهل الكرام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك العلام أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pendengar dan pemirsa dari Umay MBF FM dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bisa berjumpa melalui kajian Al-Mustafa kita dari kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hafidhullah Ta'ala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan tentang al-ghurur, ya, al-ghurur tertipu. Yang mana tema yang sebelumnya yaitu tentang bayanu dzambil ghurur, ya, penjelasan akan jeleknya atau buruknya tertipu itu kita sudah mulai dan kita akan lanjutkan di pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri shalihin fid darain. Ila qawlihi wa ammal aslu tsani wa huwa anna al-akhirata syakku fa huwa khata'un bal yaqinun 'indal mu'minin. Jadi di sini beliau menyampaikan akan kelanjutan yang sebelumnya. Jika bukti bahwasannya apa yang dalam pikiran orang-orang kafir atau ada apa yang dijadikan landasan oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik untuk mereka menikmati dunia, tertipu dengan kenikmatan dunia dan hal-hal yang lain, setan juga ya. Itu adalah dengan beberapa kias. Beliau menyebutkan di antara yang mereka sampaikan, di antara yang mereka katakan bahwasannya yakin itu lebih baik daripada ragu. Jadi bagi mereka itu dunia ini sudah nyata, yakin. Lah akhirat nanti itu belum kita ketahui, itu masih ragu. Nah, mereka mengatakan demikian, tertipunya mereka dengan landasan perkataan seperti ini. Oleh beliau dikatakan bahwasanya itu sesuatu yang salah. Keberadaan akhirat sebagai keraguan, khata' bal yakinun, akan tetapi keberadaan akhirat menurut orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman itu adalah yakin, bukanlah keraguan. Lah wal yakinihi madrakani, dan untuk keyakinan akan akhirat tadi ya bagi orang-orang mukmin itu ada dua landasan, dua dasar. Ahaduhuma al-iman wa tasdiqu. Yang pertama adalah keimanan dan pembenaran, keyakinan dan pembenaran akan apa yang disampaikan oleh para nabi.
Wa tsani al-wahyu lil anbiya'i wal ilhami lil awliya. Yang kedua adalah tentang hal yang namanya wahyu para nabi. Walau untuk para ulama, para awliya ya namanya ilham. Jadi dasar atau landasan yang kedua itu ada yang namanya wahyu yang turun kepada para nabi, atau juga bisa untuk para wali yang namanya adalah ilham, itu beritahu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ma'rifatil anbiya'i annahu kushifat lahum haqiqatul asya'i fasyahaduha bil basirati kama tusyahidu anta al mahsusati bil basar fayukhbiruna an musyahadatin. Jadi makna atau arti pengetahuan para nabi itu hakikat sesuatu itu dibuka oleh Allah sehingga tampak bagi mereka. Mereka menyaksikan hakikat-hakikat seperti akhirat itu bukan dengan mata hati, tapi dengan mata pandang. Sebagaimana Anda misalnya ketika menyaksikan sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera memakai mata. Kemudian setelah mereka menyaksikan itu, mereka menyampaikan, memberitahukan kepada yang lain. Seperti Rasulullah SAW itu dalam Isra Mi'raj itu beliau melihat langsung itu dengan mata kepala ya, bukan mata batin. Kemudian disampaikanlah kepada umatnya. Beliau juga kan termasuk yang dilihat oleh Rasulullah adalah siksa di akhirat, ada kenikmatan di surga, begitu ada. Sehingga beliau juga kan menyampaikan ke Bilal itu mendengar daripada suara sandalnya Bilal di surga. Jadi langsung melihat dan mendengar, bisa langsung. Akhirat itu dilihat dan didengar dengan mata kepala yang seperti kita menyaksikan suatu hal yang bisa dicerna dengan panca indera. Faghururu syaitani bi anna al-akhirata syakkun yudfa'u imma biyaqinin taqlidiyin wa imma bi basiratin wa musyahadatin min jihatil batin. Jadi tipuan setan bahwasanya akhirat itu ragu. Itu bisa ditolak, bisa dilawan dengan cara apa? Keyakinan yang sifatnya taklidi, yaitu mengikuti keyakinan yang dimiliki para nabi atau para aulia dengan melalui ilham, dan atau juga bisa dilawan dengan mata hati dan penyaksian dari arah batin. Dari segi batin. Wal mu'minuna idza dhayya'u awamirallahi wa hajarus solihati wa labasus syahawati wal ma'asi syarakul kuffara fil hururi. Jadi orang-orang yang beriman ya, ini disebutkan bahwasanya ketika mereka orang-orang yang beriman itu menyia-nyiakan perintah Allah, meninggalkan hal-hal yang baik, amalan soleh, dan melakukan maksiat, syahwat, melakukan dan mengikuti syahwat sehingga melakukan maksiat, maka mereka sama dengan orang-orang kafir. Intinya masuk kelompok mereka dalam segi tertipu tadi ya, fil hururi. Naam, amruhum akhafu. Ya memang betul. Untuk yang orang-orang beriman itu mereka lebih ringan ya, lebih ringan. Fa aslul imani ya'simuhum an iqabil abad. Ringannya dari segi apa? Ringannya dari segi kalau dasar keimanan yang ada dalam diri orang-orang yang beriman itu menjaga mereka dari siksa selamanya. Lakinnahum i'tarafu bi anna al-akhirata khairun wa malu ila dunya wa atharuha. Ya karena orang iman ya, kalau sudah beriman itu dasar iman ada. Tetapi mereka hanya mengakui ya, sesungguhnya akhirat lebih utama daripada dunia. Tapi mereka condong pada mengikuti tertipu
akan kenikmatan dunia, condong dengan kenikmatan dunia dan mendahulukannya. Wa wa'dul maghfirati fi kitabillahi manutum bil iman wal amal as-salihi jami'an la bil imani wahdahu. Janji akan ampunan Allah di Quran, ya, di kitabillah, itu digantungkan kepada keimanan dan amalan ibadah soleh, ibadah baik. Seperti ada yang berbunyi kan ini, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi sekaligus amal soleh secara keseluruhan, telah barang-barang begitu, ya. La bil imani wahdahu, bukan hanya sekedar dengan iman saja. Wa nadhkuru lil ghururi billahi mithalaini min ghururil kafirin wal 'asin. Di sini beliau akan menyebutkan apa? Dua contoh akan tertipunya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua contoh ini termasuk daripada tertipunya orang-orang kafir dan orang-orang yang ahli maksiat. Ammal kufaru faqaquli ba'dihim law kana lillahi min ma'adin fanahnu ahaqqu bihi min ghairina kama qala ta'ala anir rajulainil mutahawiraini wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Adapun orang-orang yang kafir, maka ini dicontohkan seperti perkataan sebagian dari mereka mengatakan begini. Misalnya Allah itu punya tempat kembali lagi, ya, setelah meninggal kemudian ada tempat kembali, maka kita lebih berhak tempat kembali tadi dengan daripada yang lainnya, ya, lebih berhak untuk tempat tersebut daripada yang lain. Seperti perkataan dua orang laki-laki yang saling berkomunikasi, berbicara, ya, yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahf tadi itu. Dan jika kalau sesungguhnya saya kembali lagi kepada Allah Tuhanku, maka saya akan mendapati tempat yang lebih baik. Itu perkataan orang yang berbicara di antara kedua orang laki-laki diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Wa nuqila fit tafsiri annahu bana qasran bi alfi dinarin washtara bustanan bi alfin wa khadaman bi alfin wa tazawwaja ala alfi dinarin wal mu'minu yaqulu ishtaraita qasran yafna alastaraita qasran fil jannah. Jadi diriwayatkan dalam sebuah tafsir ayat tadi itu, bahwasannya orang laki-laki yang bilang tadi itu, dia itu membangun istana dengan biaya 1.000 dinar. Kemudian membeli daripada kebun dengan harga 1.000 dinar juga. Membeli para pembantu, para budak-budak itu, ya, dengan 1.000 dinar. Kemudian menikah dengan mahar 1.000 dinar juga. Lah, orang mukmin yang lain, ya, yang laki-laki yang lain yang mukmin itu berkata kepada orang laki-laki tadi, kamu telah membeli istana yang sirna. Maksudnya istana ini akan hancur, gitu. Dengan 1.000. Tidakkah engkau membeli istana di surga saja? Dan kamu juga membeli daripada kebun yang mana yakhrub. Washtaraita bustanan yakhrubu. Alastaraita bustanan fil jannah. Kamu telah membeli tadi, ya, kebun dengan 1.000 tadi, yang mana itu akan rusak. Kebun itu akan rusak. Tidaklah engkau mau untuk membeli daripada kebun yang ada di surga. Wa khadaman la yafnun, dan para pembantu yang tidak akan hancur, tidak akan mati. Wa zaujatan minal huril aini la tamut. Min huril aini la tamut, dan juga ada istri dari para bidadari yang tidak mati. Wa yaruddul kafiru ma hunaka syai'un. Si kafir kemudian menjawab, enggak ada di sana, enggak ada sesuatu. Enggak ada nanti di akhirat, enggak ada sesuatu. Wa in kana la yakunanna li khairun min hadza.
Kalau memang ada, nanti ada ya yang namanya akhirat itu, maka saya akan memiliki yang lebih baik daripada hal tersebut. Hal yang kamu sebutkan tadi itu, hal ini. Wa kadzalika wasafallahu qala al-Asi ibni Wa'ilin la'utiyanna malan wa walada. Begitu juga ketika Allah mensifati, menceritakan perkataannya Al-As bin Wa'il dalam firman-Nya la'utayanna malan wa walada. Saya nanti pasti akan diberi harta dan anak. Faqala raddan alaihi. Surat Maryam ya. Kemudian Allah menjawab daripada perkataan Wa'il yang ceritakan Allah itu juga, At-tala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. At-tala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Kalla. Orang yang berkata tadi itu loh. Orang yang berkata tadi itu, apakah dia melihat perkara yang gaib? Tahu gaib tak kok bilang seperti itu? Atau dia punya janji di sisi Allah, ada perjanjian gitu ya. Kalla, itu tidak benar. Qala Khabbab ibn al-Aratti, kana li 'al-'asi dainun, faji'tu ataqadahu falam yakdhi li, faqultu inni akhidhuhu fil akhirah. Faqala in idza sirtu ila al-akhirati fa inna li hunaka malan wa walada aqdika, fa anzalallahu al-ayata. Dan kemudian ada riwayat lain daripada ayat tadi ya. Ini berhubungan dengan apa? Sebab nuzulnya ya. Sebab nuzulnya ayat tadi yang saya baca di surat Maryam ya. Diceritakan bahwasanya Khabbab bin Arat itu berkata, saya ini menghutangi daripada si Wa'il, si Al-As ya, Al-As bin Wa'il tadi. Kanali al-Asi. Jadi yang hutang itu Al-As bin Wa'il, hutang kepada Khabbab bin Arat. Kemudian Khabbab bin Arat ini mendatangi Al-As tadi untuk menagihnya. Untuk menagih hutangnya, kemudian tidak dibayar. Al-Khabbab bin Arat berkata kepada Al-As tadi, saya nanti akan mengambil uang saya yang kamu hutang di akhirat nanti. Al-As jawab lagi, kalau nanti saya ke akhirat, nanti saya akan punya uang, punya anak nanti. Kamu kan saya bayar nanti di sana. Turunlah kemudian ayat-ayat tersebut. Wasababu hadal ghururi qiyasun iblisiyun. Famarratan yanduruna ila ni'ami fid dunya fayaqisuna 'alaiha al-akhirah. Famarratan ila ta'khiril 'adzabi fayaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Jadi sebab tertipunya orang kafir tersebut ya, orang al-majid yang seperti perkataan tadi itu ya, itu adalah kiasnya itu kias iblis. Jadi kias yang tidak benar, kias yang ngawur ya, kias dari iblis itu. Makanya namanya kias iblis yang enggak stabil. Kadang mereka melihat kepada nikmat-nikmat dunia ini ya, kemudian dikiaskan pada akhirat. Artinya nikmat yang ada di dunia mereka samakan, mereka kiaskan dengan nikmat di akhirat. Kadang juga mereka itu melihat akan siksa yang masih diakhirkan nanti gitu ya. Sehingga mereka berkata dalam diri mereka seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah ya, laula yu'adzibunallahu bima naqul, andaikan kita tidak disiksa oleh Allah sebab apa yang kita ucapkan. Jadi mereka secara keyakinan ya kadang ada sadarnya juga gitu. Mereka sadar akan disiksa. Tapi mengharap supaya enggak disiksa. Qala ta'ala jawaban lahum. Nah, Allah menjawab akan perkataan orang-orang kafir tadi ya dengan firman-Nya, hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Cukup bagi mereka
neraka jahanam yang membakar mereka, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali, tempat tinggal. Na'udzubillah. Wa marratan ru'yatuhumul mu'minina fuqara'a syu'athun ghubarun fayastahkirunahum fayaquluna aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kadang juga mereka melihat orang-orang iman ini beriman itu sebagai orang-orang yang kiri semua, yang rambutnya enggak teratur, pakaiannya compang-camping, rambutnya enggak teratur, maka kemudian mereka menghina si kafir tadi, orang-orang kafir menghina dan meremehkan, merendahkan orang-orang yang beriman. Mereka berkata apa? Apakah mereka itu orang-orang yang diberi oleh Allah anugerah dari kita? Orang model seperti itu kok diberi anugerah dari Allah? Gitu ya mereka. Terus juga mereka yang berkata, kalau itu lebih baik yang mereka miliki ya, yang ada dalam dan mereka orang-orang beriman, kata orang kafir, maka masabaquna ilaihi. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita, mengejar kita. Wa talbisu tahta dhannihi annal in'ama alaihi fid dunya ihsanun faghtarra idzanna annahu karimun indallah. Letak tertipunya mereka di mana? Letak tertipunya mereka itu di bawah prasangka. Mereka punya prasangka begini, kenikmatan yang mereka rasakan di dunia itu kebaikan dari Allah, dari Tuhan, dan mereka tertipu, mereka diberi kenikmatan merasa karena mereka mulia di sisi Allah. Padahal sebagian para ulama juga dari ada mungkin kalau enggak salah ada hadisnya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan kenikmatan dunia, memberikan dunia itu bukan hanya kepada yang ia cintai, kepada yang dicintai oleh Allah, tidak. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada siapapun, baik itu ia dicintai oleh Allah ataupun tidak. Nah, kalau kita melihat cerita-cerita pelajaran-pelajaran terdahulu, bagaimana raja-raja yang mengingkari adanya Tuhan sampai mengaku Tuhan seperti Fir'aun dan Namrud, itu kan dunia yang mereka miliki luar biasa. Sampai ngaku Tuhan. Amal akhirah, kalau yang berhubungan dengan akhirat, perkara akhirat, fa innallaha la yu'tiha illa liman yuhib. Kalau akhirat ini ya memang betul, orang yang mengedepan akhirat, orang yang orientasinya ada di depan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan akhirat ini. Nah, itu termasuk tanda kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertipunya itu di situ. Walladzi lahu abdani saghirani man ahadahuma min al-la'bi wa aljamahu al-maktaba wa mana'ahu maladzal ad'imata ad-darata wa saqahu al-adawiyata wa ahmala al-akhara kaifa yuridu fayadunnu al-muhmalu annahu mahbubun karimun li'annahu makkanahu min syahawatihi wa dzalika mahdhul ghururi. Digambarkan dan dicontohkan oleh beliau, diperumpamakan sepertinya yang punya dua hamba kecil. Ada orang punya dua hamba yang masih kecil. Satunya dicegah, jangan sampai main-main terus. Kemudian disuruh di kantor, di tempat tertentu, dan dicegah dari kenikmatan-kenikmatan yang membahayakan. Terus diberi obat. Sementara yang lain dibiarkan, terserah mau ngapain dibiarkan. Lah, yang dibiarkan ini, dia nyangka kalau dia yang dicintai dan yang mulia, karena diberi keluasan untuk mengikuti syahwat, keinginannya semuanya. Lah itu kan murni tertipu dia. Makanya kadang ada hamba Allah yang soleh itu kalau merasa enak terus itu kadang mereka itu introspeksi diri, apa yang nggak beres dalam diri saya kok sehingga saya
oleh Allah, dibiarkan saja. Jadi mereka kalau merasa enak terus, nikmat terus, kadang introspeksi diri. Kalau keperhatian kan diperhatikan, ini jangan begini, jangan begitu, ini enggak bagus, jangan terlalu begini, jangan begini. Itu kan ini berarti diperhatikan gitu. Kalau dibiarkan saja kan enggak diperhatikan. Gimana kalau dia malah yang enggak diperhatikan itu menyangka dia mulia di sisi Allah. Itu kan murni tertipu. Fa inna Allah yahmi 'abdahu minad dunya wa huwa yuhibbuh kama yahmi ahadukum maridahu minat ta'ami wasyarabi wa huwa yuhibbuhu kama fil haditsi. Sesungguhnya Allah itu menjaga hambanya dari dunia. Yang mana dalam kondisi tersebut itu Allah mencintai hambanya. Seperti halnya seseorang ketika ada orang yang sakit yang dia rawat. Itu kan dijaga dari makanan tertentu, dari minuman. Menjaganya orang tadi, orang akan yang sakit tadi ya dijaga dari makanan minuman tadi itu bukan karena nggak suka, tapi karena suka gitu. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini bunyinya di bawah. Ini ada cerita catatan kakinya. Idza habballahu 'abdan hamahud dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahu al-ma'a. Sesungguhnya. Jadi ini ketika ya. Maaf saya ulangi, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjaga dia dari dunia. Seperti ketika seseorang dari kalian menjaga orang yang sakit dari air, yahmi saqimahu alma. Jadi menjaganya seperti orang yang sakit dijaga dari air. Qala ta'ala فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Jadi ceritakan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Manusia itu kalau kalau tidak diberi ujian dan diberi kenikmatan, dikira dimuliakan. Tapi kalau diberi ujian misalnya, kemudian rezekinya sedikitkan, dikira-kirakan, dikadarkannya tidak sekiranya banyak begitu ya, dalam diri dia, dalam pengetahuan dia, itu dikira dihina. Tidak seperti itu. Wa ilajuhu ma'rifatu dalailil karamati wal hawani imma bil basirati bil ilhami fi manazilil arifin wa imma bit taqlidi tasdiqan bi qoulihi ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya, caranya bagaimana mengobatinya ya, mengetahui tanda-tanda daripada kemuliaan dan kehinaan. Ya mungkin kadang bisa memakai mata hati melalui ilham dalam kedudukan orang-orang yang ma'rifat, atau juga bisa kadang dengan taklid, mengikuti ya, karena pembenaran, mengikutnya sebab ada pembenaran apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti tadi Allah berfirman tadi itu biqouli ta'ala, apakah mereka menyangka, yang artinya yaksabuna tadi, apakah mereka menyangka apa yang kita berikan kepada mereka dari harta dan anak itu karena kita mau kebaikan untuk mereka, menyegerakan kebaikan bagi mereka? Balai, bukan seperti itu. Mereka tidak merasakan, tak tahu. Wa qawlihi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita, Allah Ta'ala ya, kita memberikan sedikit demi sedikit nikmat dunia, tapi itu adalah akan ada tanggungannya di akhirat, ada siksanya di akhirat. Dari sekiranya mereka enggak tahu, mereka enggak merasa. Makanya namanya istidraj itu apa sih? Orangnya enggak beriman tapi kenikmatan dunia. Ada hal-hal yang luar biasa. Itu kan istidraj. Wa qali fatahna alaihim abwaba kulli syai'in.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtatan fa idahum mublisun. Allah berfirman, saya bukakan bagi mereka segala sesuatu, pintu-pintu segala sesuatu kenikmatan enak sudah. Sehingga mereka itu sudah bahagia, mereka senang dengan apa yang diberi, dicabut oleh Allah secara seketika. Ternyata mereka dalam keadaan tertipu. Tidak benar keyakinan mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Kita memberikan kepada mereka supaya mereka akan tambah banyak dosanya. Wala tahsabannallaha wa qawlihi wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum, ada yang innama yuakhiruhum kiraannya ya. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Apakah mereka janganlah kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ada orang zalim kok enak saja dibiarin saja. Jangan menyangka Allah lalai itu. Tapi apa? Itu akan diakhirkan nanti di hari kiamat siksanya. Ila ghairi dzalika. Al-mithalu tsani wallahu taala alam bissawab. Nah, ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah menjadikannya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah berikan taufiknya bagi kita semua untuk melakukannya, mengamalkannya sehingga itu menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala wa 'allamana wa 'allimana ma yanfa'una wa ta'ala fatahal arifin. Allahumma ya muwaffaqa 'alal khairi lil khairi wa 'anum 'alaihi wa fiqna lil khairi wa 'inna 'alaihi. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل المشتبهين علينا فنضل ونتبع الهوى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وإنا في على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kami akhiri cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali dan kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.